Di dunia dipandang buruk, di akhirat celaka juga. Dahsyat gak tuh? Lebih dahsyat dari wabahnya penyakit fisik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita membasahi lisan kita, menggerakkan diri kita menuju panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu semuanya merupakan bentuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang agung, yaitu nikmat iman dan Islam. Sehingga dengan keimanan dan keislaman ini Allah mampukan kita untuk menggerakkan diri kita, membersihkan hati kita, dan hadir di majelis ini. Itu adalah semuanya bentuk kita berusaha bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang yang beriman. Karena secara umum manusia yang ada di dunia ini dipastikan merugi seluruhnya di dunia ini. Begitu penegasan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an, wal 'asr innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia ini berada dalam kerugian. Untungnya ada pengecualian. Kalau tidak, wah repot. Pengecualiannya apa? Illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman. Demikian juga hadis baginda Rasulullah SAW. Beliau bersabda, ad-dunya mal'unatun wa mal'unatun ma fiha. Dunia ini terlaknat dan terlaknat pula isinya. Ya, isinya termasuk manusia kalau begitu. Ya, kecuali apa? Kecuali mereka yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadikan semua perangkat kehidupan, baik dirinya secara fisik atau sekitarnya secara umum, dijadikan media untuk berzikir kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah mereka yang senantiasa dalam hidupnya terus belajar dan mengerti agama agar beribadahnya betul dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu syaratnya adalah tadi al-iman, adanya iman yang ada dalam dirinya. Dan mohon maaf kalau tidak ada iman, tidak terjadi kalimat berikutnya, wa amilus sholihat. Kata-kata amal soleh itu hanya bagi orang yang beriman, karena syaratnya amal soleh adalah iman. Kalau tidak ada iman, kebaikan apapun dipandang oleh manusia, tapi dipandang oleh agama, kalau tidak ada imannya bukan amal soleh. Maka mohon maaf, misalnya non-muslim melakukan kebaikan, memberikan derma atau istilahnya sedekah dan lain sebagainya kepada yang lain, walaupun banyaknya melebihi muslim untuk kebaikannya, barangkali dalam perspektif agama mereka itu kebaikan atau amal soleh. Tapi dalam pandangan Islam itu semuanya bukan amal soleh. Karena amal soleh syaratnya adalah harus ada iman pada dirinya. Dan alhamdulillah kita semuanya hadir di sini yakin hadir berdasarkan iman karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita bisa menyempurnakan keimanan ini dengan amaliyah-amaliyah ibadah yang semoga ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Tak lupa kita Sholawat salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, para sahabat,
tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai kita semuanya sebagai umatnya yang berusaha istiqomah mengikuti jejak langkah beliau, berusaha mengikuti jejak langkahnya melalui sunnah-sunnahnya, dan juga bersolawat secara khusus kepadanya. Terlebih sekarang pada bulan di mana beliau Rasulullah SAW dilahirkan. Terlepas perbedaan para ulama dari tanggal kelahirannya, ada yang mengatakan tanggal 9, tanggal 12 dan lainnya, ataupun terlebih dari perbedaan para ulama dan dialektika mereka terkait dengan peringatannya, tidak berbicara di situ. Tapi esensi dari semuanya adalah bagaimana kita mengungkapkan rasa cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Yang paling sederhana bukti cinta kita kepada Rasulullah adalah sering-seringlah kita bersolawat. Maka jangan katakan cinta kepada Rasulullah kalau seharian dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali tidak terucap dalam lisan kita solawat kepada Rasulullah walaupun sekali. Itu cintanya berarti cintanya dusta, itu bohong. Itu saya cinta Rasul, saya cinta Nabi dan seterusnya, tapi seharian itu nggak ada solawat sama sekali, bohong itu cintanya. Itu harus ada walaupun hanya sekali, walaupun hanya sekedar ketika mendengar nama beliau disebutkan, ketika kita mendengar Muhammad Rasulullah SAW. Karena kata beliau, al-bakhil, orang yang pelit, ya, bukan hanya sekedar dia tidak mau berinfak dan seterusnya, tidak mau membantu saudaranya yang berkebutuhan, tapi yang bakhil, lebih bakhil dari itu adalah ketika disebutkan nama baginda Rasulullah dia enggan bersolawat. Maka minimal ketika kita mendengar nama beliau kita ucapkan solawat, Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, silakan. Yang penting kita bersolawat kepada beliau. Terlebih kita bisa bersolawat kepada beliau minimal di pagi 10, di sore 10. Karena jaminannya apa kata beliau Rasulullah SAW? Adrokathu syafa'ati yaumal qiyamah. Dia berhak, dia layak untuk mendapatkan syafaat Rasulullah. Syafaat itu kata beliau di hari kiamat, di mana dia bisa bersolawat di pagi hari 10 kali, di sore hari 10 kali, dan solawatnya bebas. Tentunya yang solawat yang paling bagus adalah solawat yang ma'thur, solawat yang sudah ada redaksinya dari hadis-hadis Rasulullah SAW, gitu ya. Paling pendek kalau sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, silakan. Atau yang mau agak panjang solawat Ibrahimnya, silakan. Mana yang paling kita mudah, intinya adalah bersolawat minimal di pagi 10, di sore 10, jangan sampai lewat. Caranya setelah sholat subuh, setelah zikir atau sebelum zikir, sebelum berdiri sholawat dulu. Atau sore misalnya menjelang maghrib, takut repot karena ada kegiatan, habis asar jangan sampai lepas, gitu ya. Agar syafaat baginda Rasulullah itu dapat, gitu. Karena kita butuh syafaat beliau. Kita butuh. Siapa di sini yang nggak butuh syafaat? Kita butuh semuanya. Karena kita merasa, khususnya yang bicara di depan ini, butuh akan pertolongan nanti di hari kiamat, karena sadar bahwa kita ini banyak sekali kekurangan, bahkan dosanya pun menumpuk. Bahkan kalau kita identikan dengan bau dalam diri dosa itu, kalau ditampakkan baunya itu, naudzubillah barangkali ya. Dan kemungkinan yang berbicara di depan ini bisa lebih busuk baunya daripada yang mendengarkan. Lastu bi khairikum. Yang ngomong di depan ini bukan berarti suci, naudzubillah. Bukan berarti bersih, naudzubillah. Bisa jadi lebih banyak dosanya. Hanya Allah berikan amanah tanggung jawab menyampaikan karena ada ilmu sedikit yang dipunya kemudian untuk disampaikan. Itu saja. Masalah bersih atau tidak hanya diri kita yang tahu, dan kita sadar akan kekurangan itu. Maka sholawat menjadi salah satu cara kita untuk bisa nanti di hari kiamat bisa selamat dengan bantuan dan syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala,
Selanjutnya saya pribadi mewasiatkan kepada diri pribadi untuk kita sama-sama menumbuhkan keimanan dan ketakwaan dengan sekuat-kuatnya. Karena dengan takwa ini kita dipandang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Kita dipandang mulia oleh Allah bukan karena jabatan, bukan karena paras, bukan karena kekayaan, bukan karena aset yang banyak ataupun lain sebagainya yang sifatnya duniawi, tapi yang dipandang oleh Allah adalah ketakwaannya. Namun ketakwaan ini tidak bisa kita bangun hanya sekedar bermodal diri sendiri saja. Harus ada pendukung-pendukung yang membuat kita bisa ketakwaan ini terjaga dan meningkat. Faktornya dua. Pertama, faktor diri kita sendiri internal. Ya, faktor bawaan lahir sudah ada iman. Karena kita sudah ada perjanjian dengan Allah sejak dalam alam rahim. Kemudian kita lahir dalam keadaan fitrah. Yuladu alal fitrah. Setiap anak Adam yang dilahirkan ya dari rahim ibunya itu dalam keadaan fitrah. Ulama menyebutkan fitratul tauhid, fitratul Islam. Fitrah keislaman, fitrah tauhid sudah ada pada dirinya, itu internalnya, modalnya. Tapi nggak cukup. Harus ada faktor kedua yang mendukung, yaitu faktor lingkungan. Lingkungan itu hadir dari keluarga, dari lingkungan masyarakat, ataupun dari lingkungan pendidikan. Dan ketiganya ini harus sinkron. Di rumah diajarkan baik, di sekolah diajarkan baik, tapi lingkungannya buruk. Susah juga. Lingkungannya baik, keluarganya baik, tapi di sekolahnya ternyata kurang baik. Juga susah juga. Dan seterusnya. Maka ketiganya ini harus betul-betul sinkron, sama, sejalan, sama-sama mendukung ketakwaan kita. Nah, di antara pendukung yang sifatnya adalah lingkungan tadi adalah teman. Maka tema kita pada pagi, Masya Allah, masih ingat pagi aja. Malam ya atau sore ini sebutnya? Ya, malam ya, udah malam karena kalau malam itu dari maghrib ya. Pada malam ini tema kita adalah bertemanlah dengan orang soleh. Teman. Ya, teman menjadi salah satu faktor pendukung yang besar agar ketakwaan kita ini terjaga. Berapa banyak sebab teman asalnya orang ini adalah pelaku maksiat menjadi ahli ibadah. Juga sebaliknya, orang yang asalnya ahli ibadah karena salah berteman jadi ahli maksiat. Suatu ketika Syekh Abdurrahman bin Abdullah As-Sanad dalam buku beliau Ad-Dinu Nasihah. Beliau adalah ulama Saudi ya, pernah menjabat sebagai kepala Badan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Juga sempat menjadi rektor Universitas Islam Madinah ke-8. Nah, dalam buku beliau ceritakan karena tugas beliau Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, setelah kita berkunjung kepada penjara ya, pada lapas, tempat di mana narapidana dipenjarakan. Ketika beliau keliling untuk menyampaikan ceramahnya di situ, memberikan pembinaan-pembinaan, pencerahan-pencerahan kepada narapidana agar betul-betul sadar kembali kepada Allah, beliau menemukan seorang pemuda yang terlihat sangat-sangat sedih dan menyesal. Sampai terlihat digambarkan di situ menggigit jari gitu. Kemudian beliau hampiri dan ditanya, "Wahai pemuda, kenapa engkau sampai seperti ini? Apa sebab engkau sampai masuk ke penjara ini?" Jawabannya spontan, "Dia orang jahat. Dia brengsek," lah bahasa-bahasa kita mungkin begitu ya. Karena sebab awalnya saya tidak tahu bahwa mereka ini pengguna narkoba gitu ya. Awalnya saya ngobrol, bercanda bareng, tahu-tahu dia nawarin, coba-coba, akhirnya dia kecanduan sampai akhirnya ditangkap dan masuk penjara. Betul-betul menyesal.
Itu sebab apa? Teman. Gara-gara teman asalnya baik menjadi buruk. Maka Rasulullah SAW bersabda, yang sering kita dengar dan masyhur hadisnya, bahwa permisalan pertemanan itu seperti kita bergaul dengan penjual minyak wangi dan pandai besi, gitu ya. Penjual minyak wangi dan pandai besi. Kalau orang yang soleh seperti penjual minyak wangi, keuntungannya 3, ya minimal itu keuntungannya 3. Pertama, kalau enggak kita dikasih hadiah minyak wanginya ya, kalau enggak dikasih hadiah ya kita beli gitu ya, sama-sama dapat gitu ya. Kalau enggak dikasih hadiah, enggak beli ya minimal dapat wanginya lah, nyoba-nyoba gitu kan, wangi itu permisalannya. Maka ketika kita bergaul dengan orang yang soleh, minimal ke bawah soleh wah, walaupun kita banyak salahnya gitu ya, minimal itu. Kalau kita bergaulnya salah, malah bergaul dengan orang yang tidak soleh itu toleh ya, soleh pakai sod, ini pakai toleh, ya nggak benar gitu. Keburukannya 2 ya, permisalannya pandai besi tadi, minimal kita bajunya terbakar, bolong-bolong, rusak, atau yang kedua minimal baunya dapat. Ada pandai besi yang harum? Nggak ada. Pandai besi itu bau malah panas ya, gitu. Ini permisalan yang luar biasa yang Rasulullah SAW gambarkan untuk kita semuanya. Dan ketika kita lihat para sahabat radhiyallahu anhum, mereka dimuliakan oleh Allah sampai Allah ridhoi mereka. Sebab apa? Sebab yang dijadikan sahabat oleh mereka siapa? Rasulullah. Sebab Rasulullah mereka dimuliakan dunia akhirat. Sebab Rasulullah yang dijadikan sahabat oleh mereka, sampai-sampai kalau ada orang yang berani menghina, mengolok-olok sahabat Rasulullah dengan satu perkataan pun, maka dihukumi kufur dia. Kalau kita berani, ada sahabat misalnya siapa, walaupun sahabatnya misalkan tingkatan kedekatannya dengan Rasulullah itu paling akhir misalnya, terus kita berani mencacinya, berani menghinanya, berani mengolok-oloknya, dihukumi kufur dia. Rasulullah sabdakan, la tasubbu ashabi, jangan engkau olok-olok, jangan engkau nistakan sahabat-sahabatku. Karena apa? Karena kalaupun kita mendermakan, mensedekahkan, menginfakkan kebaikan sebesar gunung Tihama, namanya gunung ya gede ya, ada gunung yang kecil? Nggak ada, namanya gunung masih gede ya. Kemudian didermakan untuk menyaingi kebaikan para sahabat, sama sekali nggak nyampe gitu. Itu sahabat yang paling bawah saja, apalagi sahabat-sahabat yang sudah ada jaminannya, khulafaur rasyidin ya, atau 10 sahabat yang sudah dijamin masuk surga, atau sahabat lainnya yang dijamin juga masuk surga. Wah, jauh sekali. Itu kenapa dimuliakan oleh Allah? Karena sahabatnya Rasulullah, dijadikan sahabatnya Rasulullah. Coba kalau dijadikan sahabatnya Abu Jahal, lain cerita. Kebalikannya kan, Abu Jahal dengan konco-konconya itu semuanya menjadi buruk, bahkan dicantumkan di dalam Al-Quran sebagai laknat terhadap salah satu di antara penista dan musuhnya Rasulullah. Siapa itu? Abu Lahab. Suratnya Al-Lahab kan, tabat yada Abi Lahabi wa tab. Gitu. Dicantumkan dalam Al-Quran itu tidak semuanya baik, yang buruk juga dicantumkan sebagai pelajaran gitu ya. Korun, Fir'aun, Abu Lahab disebut di situ untuk menjadi pelajaran, agar kita jangan sampai mengikuti jejak langkah mereka, tapi yang kita ikuti jejak langkahnya Rasulullah dan para sahabat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai kita salah memilih teman. Imam Malik menasihati kita semuanya, rahimahullahu taala, la tashab fajiran li alla tata'alla min fujurih. Janganlah engkau berteman ya dengan orang fajir, orang fasik, orang ahli maksiat,
Agar apa? Agar jangan sampai engkau belajar kemaksiatannya itu. Ya, beda lainnya kalau misalnya untuk berdakwah. Tapi bekal imannya harus kuat. Jangan sampai niat dakwah tahu-tahu ke bawah. Ya. Kalau kira-kiranya gak kuat, mendingan gak usah, doakan saja. Kita ukur keimanan kita kan begitu. Kalau kita kuat dan kita mampu yakin kepada Allah, laksanakan amar ma'ruf nahi munkar, sampaikan kepada mereka yang ahli maksiat untuk didakwahi dengan berbagai cara. Tapi kalau gak kuat, jangan dipaksakan, malah khawatir nanti ke bawah. Maka cara yang paling lemah tapi tetap ada iman adalah dengan mendoakan. Seperti itu. Ya. Karena apa? Salah kita memilih teman karena keburukan dari teman itu menular. Dan keburukan itu cepat menularnya daripada kebaikan. Maka pepatah Arab mengatakan su'ul khuluqi yu'dhi. Keburukan akhlak itu menular dan cepat menularnya. LGBT kan kayaknya belum lama itu, tapi perkembangannya pesat sekali. Cepat menularnya keburukan itu. Sedangkan kajian di Masjid Al-Mutakin dari beberapa kali ya segini aja. Ya, coba kalau tiap pertemuan nambah minimal 5 orang aja per pertemuan, ya sebulan sekali nambah 5, setahun udah berapa kan? 12, udah 60 orang. Ya, tapi kan gak begitu realitanya dalam kebaikan. Tapi dalam keburukan itu tiap hari mungkin bisa nambah itu. Tapi kalau kebaikan, Masya Allah, itulah realita yang ada. Maka keburukan akhlak yang menular ini kita harus hati-hati. Bahkan menularnya, kalau saya gambarkan, lebih dahsyat dari menularnya COVID-19. Kenapa coba? Kalau COVID-19 menularnya ketika seseorang yang terkena wabah meninggal, syahid. Kalau syahid jaminannya apa? Surga. Wabah itu, wabah fisik, wabah penyakit. Tapi kalau wabah akhlak buruk, waduh ngeri. Di dunia dipandang buruk, di akhirat celaka juga. Dahsyat gak tuh? Lebih dahsyat dari wabahnya penyakit fisik. Maka berhati-hatilah dengan teman yang buruk. Dan carilah teman yang baik, yang soleh. Karena kalau teman kita buruk, maka pada hari kiamat bukan saling menolong, malah saling menjerumuskan, gitu ya. Demikian Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Az-Zukhruf ayat 67. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-akhillau yauma idzin ba'dhuhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Teman-teman karib, teman-teman dekat, namanya al-akhila itu kan sering juga kata-katanya khalil. Bahkan digambarkan sebagian maknanya adalah kekasih. Oleh karenanya khalil ini, al-akhila ini bisa hadir dari pasangan kita, anak kita, mertua kita, circle keluarga, circle pertemanan, circle komunitas yang dipandang sebagai keakrabannya dekat. Al-akhila yauma idzin, pada hari kiamat kelak, ba'duhum li ba'din adu. Mereka bisa jadi musuh nanti di sana. Bahkan bersesama pasangan kita bisa jadi musuh, dengan anak bisa jadi musuh, dengan keluarga kita bisa jadi musuh di sana. Tetapi ada kecualinya. Illal muttaqin. Tapi tidak untuk orang-orang yang bertakwa. Istrinya beriman dan bertakwa, suaminya beriman dan bertakwa, orang tuanya, mertuanya, keturunannya, keluarganya tidak akan menjadi musuh, karena satu sama lain saling mengingatkan dalam kebaikan, semuanya dalam rumpun kesolehan, bukan saling menjerumuskan, tapi sebaliknya malah saling merangkul dan menolong. Itu hebatnya kalau beriman atas dasar takwa, iman takwa. Jangan sampai nanti di hari kiamat karena salah memilih teman, penyesalannya Allah gambarkan dalam Al-Quran. Surat Al-Furqan ayat 28-29. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Duhai celaka aku. Andai semasa hidup di dunia saya nggak jadikan dia jadi teman saya.
saya gak bakal begini nih. Itu penyesalannya di akhirat. Nyesal dia jadi teman saya. Semasa hidup mungkin bahasanya solid lah, best friend lah, apa istilahnya itu, bestie sekarang itu ya. Bestie, apapun istilahnya. Tapi karena tanpa iman dan takwa, justru malah sama-sama dalam keburukan, nyesel nanti di hari kiamat itu. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idza'ani. Karena mereka telah menyesatkanku padahal telah datang informasi dari Al-Qur'an, dari hadis, dari para ustadz, dari para ulama, bahkan teman-teman yang baik, tapi orang yang mungkin lebih sedikit dari yang buruknya itu, tapi dihiraukan begitu saja. Maka pada saat itu penyesalannya nambah lagi, penyesalannya itu. Surat Asy-Syu'ara ayat 100 sampai 101. Fama lana min syafi'in wala shadiqin hamim. Pada hari ini kita tidak punya seorang pun yang memberikan syafaat, dan juga tidak ada sahabat, teman yang membantu. Sedih sekali. Karena yang ada malah tarik menarik, saling menjerumuskan dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Maka bertemanlah dengan orang-orang yang soleh. Di mana nyarinya? Di masjid, gampang. Paling gampang itu nyari orang soleh di masjid. Ya, kalau nggak mau soleh, ya nggak mungkin ke masjid. Masalah soleh 100% atau tidak, yaitu namanya juga ikhtiar ya. Tapi dia sudah mau ke masjid, artinya sudah mau ikhtiar jadi orang soleh. Betul ya? Sepakat gitu? Sepakat. Kalau nggak ada niat jadi orang soleh, mana mau ke masjid? Ya. Kenapa Pak ke masjid? Ya mau sholat. Kenapa sholat? Ya saya banyak dosa, atau saya pengen banyak rezeki. Ada juga yang begitu ya. Itu terserah orientasinya apa. Yang jelas dia minta rezekinya pasti sama Allah lah, ya kan, bukan ke gunung gitu. Masih bagus ya. Ke Gunung Kawi, ke Gunung Kemukus, atau kemana lah gitu ya, ke gunung-gunung. Kalau ke gunungnya untuk ya hiking ya nggak apa-apa, tapi kalau ke gunungnya untuk nyari kekayaan ya salah jalan ya gitu. Di gunung ada apa gitu? Ada kebun, ada ini paling mangki ya. Gitu. Ya. Cari orang yang soleh di mana? Paling gampang di masjid. Datang ke masjid, kanan kiri salam, ada sahabat-sahabat baru mengingat kebaikan. Minimal pasti teman yang di masjid itu kalau kita mati nyolatin. Gitu. Siapa yang nyolatin kita kalau bukan jemaah masjid? Ya. Paling sahabat-sahabat yang jauh ngasihnya bunga doang. Iya. Gitu, doa dari jauh. Memang doa dari jauh pun namanya doa nyampe ya. Tapi lebih indah menyolatkan langsung. Kan begitu. Bahkan kalau sampai temannya banyak, 40 orang, jaminannya kan terbebas dari api neraka. Begitu ya. Masya Allah. Maka perbanyak. Kalau kita punya teman 1000 yang soleh itu masih kurang itu. Tambah lagi, terus tambah lagi. Karena mereka cepat perginya. Salah kita dikit, kadang-kadang kan begitu ya. Pengurus masjid atau sama jamaah masjid salah ngomong, jauh-jauhan. Asalnya barengan gitu, satu sop tuh kanan kiri gitu ya. Tahu-tahu satu di kanan ujung, satu di kiri ujung. Masya Allah. Itu memang ujiannya, ya seperti itu. Di sini enggak lah, insya Allah. Enggak jauh beda. Masya Allah. Baik. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Imam Ibnu Hibban, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Janganlah engkau berteman kecuali dengan orang yang beriman, dan hendaklah makanan yang kita miliki itu dimakan oleh orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi kalau ada makanan di rumah, kalau untuk ngasih orang, pilih-pilih itu nggak apa-apa. Itu hal yang wajar karena kita berharap makanan kita dimakan oleh orang yang soleh, yang bertakwa. Gitu. Makanya kalau ada di masjid itu misalnya kajian subuh, kajian ahad malam atau Jumat berkah diumumkan oleh ketua DKM atau pengurus DKM bahwa ada
berkah Jumat dengan berbagi makanan, itu kesempatan itu. Karena yakin yang makan itu yang sholat itu. Walaupun dia datangnya mau sholatnya mau nyari makanan, ya enggak. Yang penting dia sholat dulu itu, iya kan? Gitu. Ya. Jadi dia makan setelah sholat. Daripada mengasih di mana itu gak jelas, dia nggak tahu sholat apa enggak, gitu ya. Minimal dia datang ke masjid, ada barangkali suatu ketika Allah sadarkan sebab dia ke masjid, gitu. Atau setidaknya masjid ini menjadi saksi bahwa dia pernah masuk sini, kan gitu. Ya, bisa memberatkan amal baiknya. Nah itu, ya ini dorongan untuk kita semuanya agar jangan sampai harta kita tuh salah sasaran. Ya, cari orang-orang yang beriman, bertakwa, ya khususnya di masjid kalau ada program itu. Segera kita bantu insya Allah. Karena yakin yang makan itu orang-orang yang bertakwa. Minimal orang yang ingin berubah dirinya kepada yang lebih baik. Dan itu luar biasa. Ya, insya Allah. Maka ketika hadis ini disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, maka sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sampai-sampai menyampaikan, bahkan ulama-ulama setelahnya pun banyak yang mengatakan mirip-mirip dengan beliau, Imam Syafi'i dan seterusnya, bahwa ketika kita mendapatkan teman yang baik, teman yang soleh, teman yang beriman dan bertakwa, maka peganglah erat-erat, dijaga betul-betul, ya, dijaga betul-betul, karena susah sekali dapatnya itu, bahkan menghilangnya pun cepat. Sebab banyak sekali ketidakridhoan syaitan ketika seseorang bersahabat karena Allah. Pasti dimunculkan bintik-bintik permusuhan gitu ya dan seterusnya. Itu memang keniscayaan yang harus kita sadari. Kenapa di masjid kok banyak yang ini? Ya karena memang syaitan gak ridho kalau ada orang yang bersahabat karena Allah gak ridho. Karena di hari kiamat bakal saling mensyafaati. Kan gak mau syaitan gitu. Ya, makanya kita sadari ketika ada terjadi percekcokan, salah paham segala macam, segera ya minta maaf dan seterusnya agar terjaga terus sampai setan nggak ada celah untuk memisahkan kedua sahabat karena Allah itu. Ya, Imam Hasan Al Basri mengatakan, istakthiru min asdiqoil mu'minin fa inna lahum syafa'atun yaumal qiyamah. Perbanyaklah olehmu sahabat-sahabat, teman-teman yang beriman, ya, karena mereka pada hari kiamat dapat memberikan syafaat. Ya. Rasulullah SAW suatu ketika menyampaikan kepada para sahabat, riwayat Imam Muslim. Dan ini masya Allah luar biasa ya, dahsyatnya sahabat yang soleh. Jadi nanti pada hari kiamat digambarkan di hadis yang panjang itu, ketika seseorang yang beriman telah diselamatkan dari api neraka, kemudian Allah izinkan untuk mereka memberikan syafaat kepada belum diizinkan. Nah, mereka laporan, mereka menyampaikan kepada Allah, ya Allah, setelah mereka dibebaskan dari api neraka, di neraka itu ada teman kami yang semasa hidupnya pernah sholat bareng, pernah puasa bareng, bahkan pernah haji bareng. Bagaimana Rasulullah? Bagaimana ya Allah, bukan ya Rasulullah. Bagaimana ya Allah? Kemudian Allah izinkan mereka yang beriman ini untuk memberikan syafaat kepada teman-temannya. Bahasanya tuh yang kamu kenal. Artinya kalau yang dikenal itu kan semasa hidupnya pernah berinteraksi. Kalau kenal itu mungkin nggak selewat doang ya. Misal ketemu di jalan ya, besoknya lagi kan udah lupa ya. Tapi minimal kan 3-4 kali bertemunya kan, minimal itu baru kita kuat ingatan kita. Oh Pak ini, oh iya saya ingat gitu ya. Minimal kenal itu. Dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang beriman ini untuk terus menarik teman-teman yang dia kenal semasa hidupnya, pernah sholat bareng, pernah puasa bareng, bahkan mungkin pernah haji bareng, sampai semuanya. Ada yang sudah nerakanya sampai betis, ada yang sudah nerakanya sampai lutut, digambarkan dalam hadis itu. Kemudian setelah itu disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah sampai seperti itu. Apakah sampai di situ? Tidak. Ternyata
diizinkan lagi untuk mencari teman semasa hidupnya, ya, yang sampai keimanannya itu hanya seberat dinar. Sebagian riwayat sebesar biji sawi. Kalau ibaratnya dinar saja kan itu ringan, paling berapa? Nggak nyampe seons ya. Dinar itu 4,25 gram. Dinar kan 1 dinar gitu ya. 4,25 gram. Itu masih ditarik semua. Sebab apa? Sebab teman yang soleh. Maka ketika kita sadar dengan kita yang banyak dosa, banyak keburukan, pepet orang-orang soleh itu. Minimal kita dikenal mukanya sama dia. Atau dari sekarang pesanin, wahai sahabatku, wahai temanku, apapun kondisi saya yang belum bisa memuliakan engkau, tolong nanti di hari kiamat syafaati aku. Seperti itu ya, termasuk saya. Nah, sering ustadz sampaikan, bahkan para ulama terdahulu sampai Ibnu Hazm pun demikian. Seorang ulama pun begitu. Jadi kalau nanti Bapak Ibu sekalian itu tidak menemukan saya di sana nanti di surga, ya tolong ya, karena di sini kita pernah bareng-bareng untuk sama-sama mengingatkan dalam kebaikan. Ya, tidak ada hal yang lain melainkan kita ingin bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita harapannya begitu, karena masuk surga rombongan, ya, Zannah Zumaro, berombongan-rombongan, dan saya berharap kalau dari rombongan manapun gak masuk, ya mohon diakui dari rombongan Masjid Al-Muttaqin. Ya, jangan sampai dijaga apa-apalah, yang paling belakang juga nggak apa-apa, yang penting dimasukin gitu, ya seperti itu. Ya, maka satu sama lain mari kita sama-sama perkuat tali ukhuwah kita, tali persahabatan kita dalam keimanan dan ketakwaan ini, agar nanti di hari kiamat betul-betul Allah berikan anugerah kita surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sahabat-sahabat semasa hidup kita itu betul-betul memberikan syafaat kita nanti di hari kiamat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita memilih teman yang soleh, maka kita pun dipandang soleh ya oleh yang lain, walaupun kita pun mungkin banyak salahnya ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, almar'u atau ar-rajulu ala dini khalilih, seseorang itu dilihat dari agama teman karibnya. Falyanzur man yukhalil, maka lihatlah siapa yang dia temani. Kalau yang ditemaninya bandit, ya orang lihatnya dia bandit. Kalau yang ditemaninya kiai, ulama, orang-orang soleh, ahli ibadah, ahli masjid, ahli sedekah, ahli infak dan seterusnya, ya dia akan dipandang seperti itu. Walaupun dalam kenyataannya dia belum sampai pada taraf seperti itu, tapi sudah cukup memandang dirinya sebagai orang-orang yang dipandang soleh secara zohir oleh manusia secara umum. Dan orang hanya bisa menghukumi zohirnya. Dan ketika zohirnya baik, maka akan menutupi keburukan dirinya yang ada dalam dirinya. Di situ. Karena ketika dipastikan, ketika jenazah disolatkan, apakah kalian bersaksi bahwa jenazah ini baik? Baik, khair. Tapi itu betul-betul khair yang hadir dari hati bahwa orang ini baik. Bisa dipastikan jenazah ini dalam kemuliaan. Ya, karena semasa hidupnya barangkali aktif di masjid, walaupun hanya misalnya sholat berjamaah saja, atau aktif jadi pengurus masjid, atau aktif dalam berbagai kegiatan sosial yang ada di masjid dan seterusnya. Itu semuanya akan dipandang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terkait teman, pepatah mengatakan, anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fakullu qarinin bil muqarin yaqtadi. Tentang seseorang jangan ditanya pada dirinya langsung, karena kalau ditanya dirinya langsung bisa bohong. Kamu soleh nggak? Ya mana ada yang ngaku soleh ya, nggak ada.
kamu soleh nggak? Ya pengen gitu ya jadi soleh, tapi ya kan itu kalau ngaku-ngaku soleh, emang ada orang yang ngaku nggak soleh? Ya mungkin ada yang kampanye. Yang kampanye kan biasanya ngaku saya amanah, saya ini kan bisa ngaku ya, gitu kan lo. Yang kampanye begitu ya, tapi aslinya kan Allah alam. Pernah ke masjid nggak tahu. Sedekahnya nanti aja kalau udah jadi katanya, gitu. Kalau lagi ini mah belum, karena belum jadi gitu. Naudzubillah. Nah maka jangan ditanya orangnya. Siapa yang ditanya? Temannya gitu. Temannya yang mana dulu? Temannya yang solehnya ada nggak? Tanya dia seperti apa, dia seperti apa. Di situ bagaimana kita mendeteksi ya karakter seseorang, sebagaimana pepatah disebutkan, karena seseorang itu seringkali berbuat banyak dipengaruhi oleh sahabat dan teman-temannya. Barangkali itu yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan yang disampaikan. Semoga kita semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.